Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 30-43 qauluhu summa qra ayatal kursi wa amanar rasulu ila akhiris surati. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qra' muqanuli mutuwasira. Summa qra' muqanuli mutuwasira ayatal kursi ing ayat kursi wa amanar rasulu lan ayat amanar rasulu ila akhiris surati tumeka maring akhire surat wal ikhlas lan surat al ikhlas wal muawwidhataini lan surat muawwidah loro lan surat muawwidah loro muawwidaini isinya kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas wa tabarakal mulk lan surat tabarakal mulk wal yakhud kalan becik ngalap ing sira wal yakhud lan becik ngalap ing sira apa annaumu turu wa anta hale utawi sira iku ala zikrillahi ta'ala tetep ing atase zikir ing Allah ta'ala ing atase zikir maring Allah ta'ala wa alat taharati lan ing atase sesuci wa alat taharati lan ing atase sesuci Faman muka utawi sapa ni wong iku fa'ala agawe sapa man dzalika ing mengkono mazkur urija muqaten unggahaken apa biruhihi arruwe man Urija muqatin unggahaken opo biruhi arruwe man ilal arsi ten unggahaken ilal arsi maring aras wa kutibalan ten tulis sopo man ten catet sopo man musollian hale wong kang solat ila ayastai kiwa tumeka maring yen to tangi sapa sira fa idastai qultah muka ari kalani tangi sapa sira Muko ari kalani ustangi sopo siro farji muko balio siro ilama maring barang arrof tuka kang meruhakan sopo ingsun ing siro awalan ing dalem kawitani wadawim lan nglanggengno sapa sira ala hadza tartibi ing atase ikilah urutan bakiyata umrika ing sekerini umur sira fa in syaqqat muqalamun masaqqah alaika ing atase sira apa al mudawamatu ngelanggengaken
opo almudawamatu ngelanggengaken fasbir muko sabaro siro sabarol maridi kelawan koyo sabare wong kang loro sabarol maridi kelawan koyo sabare wong kang loro ala marorotin dawai ing atase paite tombo ala marorotin dawai ing atase paite tombo intiloron krono nenteni intiwaron krono nantani lisyifa'i maring warase watafakkar lan mikiro siro fi qasri umrika ing dalem cendeke umur siro wa in istalan lamun urip siro masalan umpamani mi'ata sanatin ing 100 tahun fahia muko utawi mi'ata sanatin iku qalilatun kide bil idhofati kelawan den sendeaken ila maqamika maring manggon sira fiddaril akhirati ing dalem petesan akhirah wahia utawi akhirah iku abadul abadi selawas Bismillahirrahmanirrahim. Sumakro ayatal kursi wa amanar rasulu ila akhiris surah wal ikhlasa wal muawwidataini wa tabarakal mulk wal ya'khudhkan namu wa anta ala dzikrika wa ala tahar. Jadi setelah membaca doa-doa di atas supaya membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Imran ayat wa amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina wa rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas serta surat Tabarok. Nah nanti fal ya'khudka an-nawma wa anta ala dzikrika wa ala tahar. Sehingga kita itu tidurnya itu tidur dalam keadaan zikir kepada Allah dan dalam keadaan suci. Faman fa'ala dzalika urija biruhi ilal arsy wa kutiba musalliyan ila ayyastayqidha. Bagi siapa yang melakukan amalan tersebut, baca ayat kursi, ayat wa amanar rasulu bima unzila ilaihi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Tabarok. Jadi kemudian sampai tidurnya itu oleh Allah dicat. Jadi orang tersebut rohnya diangkat, dinaikkan sampai ke aras. Sedangkan orang tersebut dicatat termasuk orang-orang yang sholat sampai kapan? Sampai dia bangun tidur. Seumpama tidurnya jam 10 malam, jam 10 selesai baru tidur. Jadi setelah baca surat-surat tanpa adanya cerita dia makan, enggak. Jadi ketika mau tidur baca ini sampai kita itu tidur baru selesai. Maka orang tersebut dicatat seperti orang yang sedang sholat. Sampai kapan? Sampai dia bangun.
Kalau tidurnya dari jam 10, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 2 ya, dari jam 10 sampai jam 2 itu ditulis dicatat bahwa dia itu sholat dari jam 10 sampai jam 2. Fa idza stayqadta farji ila ma arraftuka awalan wadawin ala hadha tartib baqiyata umrika. Jadi kalau sudah bangun berarti amalan diulangi seperti sedia kala. Seperti kita itu membaca ketika sampan dalam keadaan bangun, berarti baca alhamdulillahilladzi ahyan, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, akhir boleh baca itu. Jadi lakukan masalah ini secara berurut. Memang ya sulit. Nah, kalau memang tidak bisa ya, kalau dilihat dari awal ini doa-doa sulit untuk dilakukan. Ya kita itu yang penting kita itu mau sholat, mau tidur sampai baca surat-suratan. Mohon kepada Allah, titip serahkan kita itu kepada Allah. Ketika kita mau tidur, di sini baca ini enak nih nanti. Tidak akan ada gangguan yang masuk. Apalagi zamannya zaman seperti sekarang, penuh dengan masalah ilmu sihirnya, ilmu santetnya. Ya kalau kita itu tidur dalam keadaan seperti ini, insya Allah nggak mempan. Sama kemarin sudah disebutkan, orang yang sholat qobliyah subuh membaca surat ayat rakaat pertama membaca alam nasr an-nasr, kemudian amfil ini alam taro kaifa alam nasrah laka sadrak, yang kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka oleh Allah orang tersebut tidak akan, maka musuh-musuhnya, orang-orang yang niat jahat tidak bisa menyentuhnya. Kalau sholat qobliyah subuh baca surat secara istiqomah dan ini. Fa in syaqqat alaika alaikal muda wa matu fasbir sabral marid ala mararatid dawa'i intidhar lisyafa'i watafakkar fi qasrika umrika. Fa in sakot alaka, jadi kalau kita itu merasa berat untuk melakukan amalan-amalan tersebut, berarti kita itu supaya sabar sebagaimana kita dalam keadaan sakit. Sabar, orang yang sakit itu harus sabar di dalam menelan obat. Sekalipun obat itu pahit, karena apa? Karena ingin sembuh tetap minum. Sama halnya seperti ini, sekalipun berat, tapi kita itu mengharapkan apa? Kehidupan di akhirat, kehidupan yang lebih lama yang tidak ada batasannya. Berarti kita itu hanya gimana? Bisa tenang. Ya sedikit-sedikit di dalam mengamalkan sesuatu, tidak perlu kita itu langsung penuh banyak. Semuanya dilakukan sehingga nanti bisa, misalnya kita gimana caranya, setidak-tidaknya kita sudah melakukan amalan seperti ini, baca sholawat, baca ini, baca ini. Jadi jangan sampai umur kita terbuang dengan sia-sia. Wa tafakkar fi qasri umrika wa in istahmasalan mi'atas sanatin faya qalilatun bil idhafati ila maqamika fid daril akhirah. Jadi kita itu harus berpikir bahwa umur kita itu pendek. Seandainya kita itu umur berapa? Umur 100 tahun. Umur 100 tahun kalau dibandingkan di akhirat nanti, 100 tahun itu sangatlah sedikit. Kenapa? Karena di akhirat itu nggak ada batasannya. Wahiyya abadul abadi, selama-lamanya nggak ada kematian lagi. Itu nih. Saya mengamalkan sudah sejak berumur sekian. Itu sudah lama, nggak ada lamanya.
dibanding dengan kehidupan di akhirat. Karena kita nanti setelah pertama kita tidak ada ini, kita tidak ada dihidupkan oleh, dijadikan oleh Allah hidup. Setelah hidup kita itu diambil rohnya oleh Allah, mati, meninggal dunia lah. Untuk kehidupan yang kedua kalinya, inilah kehidupan yang abadal abadi, selama-lamanya. Mana? Di akhirat. Jadi kalau tanpa kita berpikir ke sana, sulit memangnya, sangat sulit. Wata amalan angen-angen no siro, wata amalan angen-angen no sopo siro, annaka ing satuhuni siro, annaka ing satuhuni siro iku kaifa koyo opo tatahammalu nanggung sopo siro, tatahammalu nanggung sopo siro al masyaqqata ing masyaqqat wal dhulalan ing inu fi talabid dunya ing dalem nupre dunyo, syahron ing dalem saulan au sanatan utawa setahun, rojaan krono ngarep-ngarep antas tariha ing yento istirahat siro biha kelawan dunjan isrina ing dalem 20 apani sanatan tauni, apani sanatan tauni masalan umpamani, fakaifa muko hale koyo opo la tatahammalu ora bisa nanggung siro dalika ing mengkunu masyakkoh, ora bisa nanggung ayaman ing dalem piro dino kola ila kang kide opo ayam, rojaan krono ngarep-ngarep al istirahata ing istirahat abadal abadi ing dalem selawase lawas, ing dalem selawase lawas. Wala tutawil wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqatu wadh-dhulla masyaqqata wadh-dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan roja'an antastariha biha isrina sanatan masalan. Jadi kita supaya berangan-angan bahwa bagaimana kita itu mampu menahan, mampu melaksanakan kesulitan kehidupan, kehinaan di dalam mencari harta dunia dalam jangka 1 bulan atau 1 tahun. Jadi kerja terus cari uang tanpa henti, tujuannya apa? Rojaan antas tari habia isrina sanatan masalan, hanya ingin istirahat selama 20 tahun. Jadi masa muda digunakan mencari nafkah agar apa? Nanti di masa tua kita itu bisa nikmati. Nah, sekarang fakaifa dzalika ayyamang qala ila roja al istirah abadal abadi. Nah, terus bagaimana kita tidak bisa mampu, tidak mau menanggung kesulitan yang hanya sangat sebentar karena demi mengharapkan ketenangan yang abadi. Apa? Di akhirat, istirahat selama-lamanya. Makanya di dunia orang hidup itu sebenarnya kita ada di dunia ini sebenarnya sama dengan mondok. Nah, rumah kita yang sebenarnya mana? Rumah kita adalah yang sebenarnya bukan rumah yang kita tempati sekarang, bukan. Rumah kita yang sebenarnya adalah di akhirat, karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau rumah kita pilih, kita itu memilih rumah yang berantakan atau rumah yang bersinar. Rumah yang berantakan neraka, yang bersinar mana? Rumah di dalam surga. Nah, di sini jangan cuma saya masuk surga tanpa ke surga, nggak ada. Semua itu mesti melalui rintangan-rintangan. Tidak ada yang namanya orang bisa senang
di akhirnya tanpa adanya kesulitan, nggak mungkin, pasti. Nah, sekarang gini, kalau kita ingat bagaimana kisahnya ketika Allah membuat Nabi Adam. Jadi Allah dan Nabi Adam itu tidak langsung, ya Allah itu kum fayakun, langsung bisa jadi. Jadilah kamu, jadi. Tapi di dalam memproses Nabi Adam itu bukan sekaligus, tidak. Nabi Adam itu terbuat dari apa? Dari tanah. Tak ngeten. Jadi Allah menyuruh malaikat niki sebelum menjadikan Nabi Adam niki, malaikat Mikail, Israfil, Israel, malaikat Jibril niki 4 malaikat, maka Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yang dapat mengambil tanah malaikat Israfil, Israel. Pencabut nyawa yang bisa. Nah itu tanah itu ada 2 macam, ada yang hitam, ada yang putih. Lah nanti kalau para nabi dari sana tanah yang putih itu. Nah sekarang gini, di dalam memproses langsung kum fayakun, tidak, dibentuk dulu kemudian dibiarkan, bahkan dihujankan selama beberapa tahun. Dan ini baru oleh Allah diberi roh. Niki proses dalam masalah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan dunia, di dunia antara sengsara dan enaknya itu mesti lebih banyak sengsaranya. Tapi kita itu harus sadar, kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhir nanti, di akhirat. Jadi kalau kita sudah memikirkan masalah akhiratnya, insya Allah tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa terbebani di dalam melaksanakan ibadah. Wah ini doa ini sulit, ya kita itu cari. Oh iya, daripada diam kita itu baca istighfar, baca sholawat, diam-diam sholawat. Ya sekalipun sholat itu tidak harus dibaca dengan lesan, bisa membaca sholawat apalagi yang lebih baik baca di mana? Baca kedua-duanya, di mulut dan di dalam hati. Nah sekarang kita itu belajar, apa bisa kita itu tanpa mengucapkan di lidah, di lesan, tanpa hati, bisa. Jadi kita itu dibiasakan, semua itu butuh proses. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutawilan ojo ndawaaken sira, wala tutawilan ojo ndawaaken sira amalaka ing angen-angen sira. Fayaskulah muka sebabe abot alaika ing ngatasé sira apa amaluka amal sira. Wa qad qarubalan temen-temen parek opo al mautu pati, wa kullan ngucap sira fi nafsika ing dalem awaira, ngucap ini satuhuni ingsun iku atahammalu nanggung sapa ingsun al masyaqqata ing masyaqqat al yauma ing dalem iki dino. Fala ali muka menawa sapa ingsun iku amutu mati sapa ingsun alaila ing dalem alailata ing dalem iki bengi, ing dalem iki bengi. Wa asbiru lan sabar sapa ingsun alailata ing dalem iki bengi. Fala ali muka menawa ingsun iku amutu mati sapa ingsun ghadan ing dalem sesuk. Fa innal mautah muka satuhuni pati iku layah jumu ora manjing apa maut fi waktin ing dalem waktu mahsusin kang den tertentokaken apa waktin. Wahalin lan tingkah mahsusin kang den tertentokaken apa halin. Wasinin lan taun mahsusin kang den tertentokaken apa sinin. Fala buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutawwil amalaka wa yaskulu alaika amaluka
wa qad qarubal mautu wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yauma fala'alli amutu al-laila wa asbirul laila fala'alli amutu ghadan. Jadi jangan sampai terlalu lama, jangan sampai itu memperlambat angan-angan kita. Jadi kalau cuma di angan-angan tanpa melakukan ya sulit. Jadi cuma dalam angan-angan berat sekali ini nih ya. Akhirnya apa? Fayaskul, amal kita itu terasa berat. Sedangkan kematian kita itu telah dekat. Untuk itu wakul fi nafsika ini atahammalu, maka dari itu katakan pada diri sendiri bahwa kita itu saya akan melakukan kesulitan ini pada hari ini. Siapa tahu saya nanti meninggal pada nanti malam. Wa asbiru al-lailata fala'alli amutu ghadan. Saya akan sabar melaksanakan amalan pada malam ini. Siapa tahu nanti besok saya meninggal dunia. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin mahsusin wa halin mahsusin wa sinnin mahsusin. Jadi kematian, mati itu, meninggal dunia itu tidak bisa ditentukan dengan waktu jam sekian kita mati dalam keadaan nggak ada. Jadi datangnya mati itu tidak bisa ditentukan dengan waktu, tidak bisa ditentukan dengan keadaan dan dengan tahun, nggak ada. Orang yang tidak tahu, makanya kita dianjurkan ini dalam masalah hubungan dengan dunia. Cari kerja, carilah harta dunia seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Tapi mengenai ibadah, kita itu seakan-akan akan mati besok. Jadi kan umur kalau bukan siang malam. Nah, kalau kita sudah berpikir, nah kalau nanti malam saya mati gimana? Saya belum beramal. Akhirnya pada malam harinya mikir lagi, kalau saya sekarang tidak beramal, mati besok apa yang akan saya buat sanggup? Nggak ada. Akhirnya setiap hari kalau sudah berpikir seperti itu, mudah untuk melakukan, tidak akan ada kesulitan, kemasyakotan, tidak akan merasa berat sama sekali. Kenapa? Karena kita itu kalau mati besok saya belum dapat sanggup. Apa sanggup saya untuk menuju kehidupan yang abadi? Nah, pada siang harinya mikirlah, kalau saya sekarang tidak beramal kebaikan, bagaimana nanti kalau saya akan meninggal nanti malam? Seharusnya memang seperti itu. Tapi kalau masalah dunia, kita itu harus merasa akan hidup selama-lamanya. Akhirnya gimana? Kerjalah, iya masih ada waktu yang panjang. Yang penting sekarang kita itu cari. Nah, untuk buat makan besok cari lagi. Nah, akhirnya gimana? Kehidupan orang itu tidak akan berat, tenang. Gak ada kesulitan sama sekali. Tenang. Fala buddha moko ora kenu ora min hujumi saking tekoni maut fal istidadu moko utawi cawis lahu krono maut iku aula luweh utama minal isti'dadi tinimbang cawis di dunia krono dunyo. Wa anta hale utawi siro iku tak lamu ngerti sopo siro antak annaka ing satuhuni siro iku latabeko ora bakal langgeng sopo siro findun fiha ing dalam dunya illa muddatan angin ing dalem mungso yasirotan kang kidhe apa muddah yasirotan kang kidhe apa muddah. Untuk itu fala buddha min hujumihi fal isti'dadu lahu aula minal istidadi lid dunya. Jadi kematian itu pasti datang.
Mati kapan pasti datang mati itu. Jadi daripada datang kematian yang tidak mendahului kita, akan lebih baik kalau kita itu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jadi mempersiapkan pada kematian itu lebih utama, lebih baik daripada mempersiapkan untuk dunianya. Jadi wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah. Jadi kita itu kan tahu, kita itu tahu bahwa sebenarnya kita itu tidak selama-lamanya di dunia, kita itu hanya sementara. Ngerti, faham bahwa kita itu tidak akan hidup selama-lamanya. Untuk itu kita sebaiknya mempersiapkan diri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami sendiri, saya sendiri. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.